Di beberapa video, tampak Joko Kendil mengenakan celana cingkrang warna hitam. Dia juga mengenakan outer hitam, lengan panjang, caping, dan juga menggendong tas dan membawa tongkat. Kemudian, ia mengenakan beberapa kalung tasbih. Sosok itu pun tidak memakai sandal meskipun berjalan di aspal yang cukup panas. Uniknya, Joko Kendil berjalan dengan cepat layaknya berlari. Saya berhenti jika orang itu sudah menunjukkan dirinya. Orang itu yang sampean maksud siapa? Pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman. Sampean sudah tahu tentang itu? Sudah lama. Iya. Saya akan menjadi bagian dari itu. Sudah pernah bertemu dengan beliau, Mbak? Belum pernah. Belum pernah. Belum diizinkan. Kalau yang sampean maksud itu siapa? Imam Mahdi. Itu beliau itu dari mana asalnya? Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam kita turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Kali ini kita akan coba menguak misteri tentang Joko Kendil ya. Joko Kendil itu saya tadi lihat beritanya, bahkan Mbah Marjan juga. Marijan. Hah? Pun yang di Merapi. Mbah Mijan. Mbah Mijan. Mbah ya, padahal masih muda tapi panggilnya Mbah Mijan. Itu katanya nerawang bahwa Joko Kendil itu jalannya naik macan putih ya. Pengakuan dari Mbah Joko Kendilnya juga Joko Ireng, Joko Kendil kalau nggak salah itu dia laku jalan itu dari 2001 sampai sekarang 2001 sampai 2002 dan akan berhenti di 2005 akan berhenti laku jalan itu di 2025 dan pesan beliau juga ibadah jangan sampai ditinggalkan. Bumi mau dikukut nah Jawane iki mau dikukut mau udahan beres kalau nggak apa di bahasa itu ya Allah alam ya bukan masalah bumi mau dikukut, namanya kita manusia umat muslim ya wajib ibadah, hukumnya sholat itu ya wajib, bentuk rasa syukur kita, bentuk kita sebagai hamba Allah ya bentuknya dengan ibadah, dengan sholat itu kan sebuah kewajiban, ada syariat ada hakikatnya. Syariatnya ya dengan gerakan sholat itu hakikatnya hatinya mengingat Allah, berzikir. Nah, kita akan coba menarik kodamnya, mudah-mudahan sama Allah diizinkan, sama guru saya beliau Sang Yang Nur Zahyan Nirwana juga diberikan izin. Yakin tadi? Jangan-jangan itu. Jangan-jangan itu ntar wali. Bukan. Ya, wallahu alamnya kita kan coba menarik kodamnya, kita mencari tahu. Di setiap kan ada pembelajaran, sebuah wawasan menambah keimanan. Siapapun beliau, ya mudah-mudahan baik, sebuah pengingat ya, itu namanya sebuah pengingat.
menegur kita. Sebuah bencana, sebuah tragedi itu kan sebuah teguran buat kita. Ya kalau kitanya hatinya terbuka, ya memperbaiki diri. Tapi kalau kita semakin dablek, ya bisa jadi ajab. Mudah-mudahan dapat sesuatu yang bisa kita petik dan sesuatu yang bisa kita jadikan sebuah penyemangat diri. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Malaikat dalam tasbih tertawar tasbih seribu benar malaikat dalam gelang 10 benar malaikatnya bantu proteksi, bantu menarik, bantu menghadirkan khodam dari Ki Joko Kendil yang konon katanya jalannya cepat. Saya juga lihat nonton videonya, jalannya cepat seperti lari kata beliau. Orang kata beliau dia nggak jalan kaki, dia naik macan putih seperti itu. Ya mudah-mudahan diizinkan proteksi tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nursuwana mohon dihadirkan khodam macan putih Ki Joko Kendil. Dan izin beliau Sang Hyang Nursuwana dimanapun beliau berada, dimanapun khodamnya, dengan izin beliau Sang Hyang Nursuwana terkoneksi, ingin berbincang-bincang, tidak mengusik sampean, hanya ingin berbincang-bincang berbagi wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nursuwana khodam Ki Joko Kendil, macan putihnya yang beliau naiki mohon hadiran tubuh mediator Allah. Semakin masuk tersedot. Allah. Sinkronkan dengan tubuh mediator. Terus disinkronkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya bisa diperbesar, Mbak? Bisa. Monggo diperbesar suaranya, volumenya diperbesar. Iya. Jika berbohong, berdusta, badan sampai terpotong-potong nanti. Udah perlu apa? Ingin ngobrol bincang-bincang ini. Iya, jangan kelamaan. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Ini Ki Joko Kendil itu siapa, Mbak? Saya sukmanya. Sukmanya. Iya. Nah, kalau macan putih itu? Pengikut saya yang mengabdi. Nah, sampean lelaku ngedan ya, bahasanya ngedan atau lelaku jalan lah. Dari 2021 betul? 2001. Belepotan kamu itu. Belepotan ngomong. Iya, ya 2001 ya, 2001. Apakah benar itu, Mbak? Iya, saya keliling dunia. Keliling dunia apa keliling Nusantara? Dunia dan Nusantara. Caranya gimana sampean ke dunia? Dengan karomah guru saya. Menggunakan lipatan waktu. Melipat waktu. Iya. Mas sampean berjalan ini dalam acara apa? Lihat kondisi dunia ini. Setelah sampean melihat kondisi dunia ini, apa yang sampean dapat selama perjalanan ini? Memberi kode kepada pasukan-pasukan yang ada di Nusantara ini untuk bersiap-siap menyambut datangnya hari akhir. Nggih. Ya, saya memberi syarat kepada mereka semua
Karena saya ditugaskan untuk keliling dunia ini melihat keadaan. Apa sudah pantas waktunya? Waktu itu. Waktu akhir zaman ini. Karena sebelum ditentukan harus lihat keadaannya dulu. Jika memang sudah waktunya ya, untuk dimulai. Dimulai. Ya, Untuk menandakan sebuah dimulainya era akhir itu seperti apa? ya akan datangnya huru-hara, bencana. Dan yang sudah disebutkan dalam kitab Al-Quran, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman, Nggih. nanti akan muncul semuanya secara berurutan. Nggih. Nah, sampean kan saya baca di artikel akan berhenti di 2025. Ya, antara 2024 dan 2025. Ada Tapi itu belum pasti. belum pasti. Saya berhenti jika orang itu sudah menunjukkan dirinya Orang itu yang sampean maksud siapa? pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman. Sampean sudah tahu tentang itu? Sudah lama Nggih. saya akan menjadi bagian dari itu. Sudah pernah bertemu dengan beliau, Mbak? Belum pernah. Belum diizinkan. Kalau yang sampean maksud itu siapa? Imam Mahdi, Nah, itu beliau itu dari mana asalnya? Nusantara ini. Nusantara. Menandakan era Imam Mahdi itu ciri-ciri awalnya seperti apa, Mbak? Selain huru-hara yang akan terjadi. Bencana. Iya. Yang datangnya dari alam, yang bersifat alam. Iya. Fitnah-fitnah semakin kencang. Ini kan hasil dari Bapak Jokowi, katanya di 2023 ke sana itu akan ada krisis global. Itu salah satu prosesnya. Huru-hara termasuk dalamnya. Yang akan menimbulkan huru-hara. Iya. Nah, ini kondisi Indonesia, kondisi manusia di saat huru-hara itu nanti akan tetap utuh atau banyak yang meninggal atau gimana kondisinya nanti? Ya akan banyak yang meninggal. Banyak pertikaian di mana-mana, bukan cuma di Nusantara ini. Hampir di seluruh dunia akan bertikai. Bertikai memperebutkan apa? Banyak yang direbutkan. Entah itu makan, entah itu jabatan, entah itu kelayakan hidup, entah itu tempat tinggal. Banyak. Nah, untuk kita umat muslim yang ada di Nusantara ini, untuk menghindari terjadinya konflik semacam itu, menghindari huru-hara itu, kita harus seperti apa ini? Ya jangan ikut-ikutan. Jika ada huru-hara ya jangan mendekat. Tapi akan tetap berproses mengikuti alurnya seperti itu. Jika ada pertempuran ya jangan ikut ke lapangan. Nah, ini sampean kan keliling
dunia. Setelah keliling dunia itu sampai lihat di dunia bagian lain kan, di negara bagian lain itu kan agamanya non muslim, banyak non muslim, ada di Timur Tengah juga Islam basic, pusat Islam. Itu pandangan sampean seperti apa? Pandangan yang bagaimana? Sekarang di Timur Tengah, kita ke Timur Tengah dulu yang pusat Islam, ada Mekah, Al-Mukarramah di sana kan, Iya. ada Madinah. Kondisi Islamnya seperti apa di sana? Kacau. Bukannya mereka basic Islamnya kuat karena peninggalan sejarahnya kan luar biasa seperti Mekah. Yang keren peninggalannya, orangnya mah sudah kacau semuanya. Akhir zaman ini, keimanan seseorang itu sudah tipis, Iya. gampang berubah. Kehidupannya sudah kacau, moralnya sudah rusak. Entah itu Mekah, entah itu di bangsa Arab, sudah kacau. Terus keadaannya sudah parah, sudah bebas. Nah, itu kan di Timur Tengah. Dan apa namanya kan, saya baca-baca berita bahwa nanti di akhir zaman itu banyak orang-orang barat itu akan berbondong-bondong masuk Islam. Nah, pandangan sampean dalam perjalanan sampean keliling dunia, selama sampean keliling dunia itu di bagian barat, di non muslim ya, itu pandangan mereka terhadap Islam seperti apa sekarang? Ya sekarang pandangan terhadap Islam itu masih sakral, masih menentang. Karena mereka itu hanya paham Islam di dunia berita saja, hanya di online saja. Taunya ya Islam itu keras. Hanya pemahaman sebatas pemahaman. Iya. Nanti akan berbondong-bondong masuk Islam karena ada yang membawakan Islam sebenar-benarnya Islam, yang memang benar-benar harus diikuti. Makanya akan banyak yang masuk Islam. Sampai berarti sudah pernah ke Israel juga. Sudah. Basis di sana seperti apa Israel tersebut? Mereka sedang mempersiapkan datangnya Dajjal. Berarti yang mereka sembah itu Dajjal. Iya. Mereka sangat mengharapkan Dajjal cepat keluar. Kenapa bisa seperti itu? Ya itu sudah digariskan seperti itu. Iya. Nah sekarang kan fenomena-fenomena yang di Arab Saudi udah gurun pasir, gurun Sahara itu sudah sekarang jadi bukan gurun tapi rerumputan. Ya itu sudah. Terus danau Tibares juga sudah mulai berkurang. Prosesnya sudah dimulai. Sebentar lagi. Tinggal tunggu waktunya saja. Sampai keliling Nusantara dari Jawa terus ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dapat pandangan-pandangan apa yang sampean bisa bagi ke saya maupun yang lain biar lebih menambah keimanan, menambah wawasan, lebih berpikir positif, lebih berpikir bahwa kematian itu kapanpun bisa datang. Jangan santai-santai karena ya masa itu akan datang, entah besok, lusa atau kapanpun ya. Siap nggak siap kita harus siap. Walaupun kita kondisi nggak siap ya namanya sudah tiba waktunya ya akan datang. Itu gimana tanggapan sampean? Ya buat nambah keimanan, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, berkumpullah dengan ulama. Lihat kajian-kajian tentang akhir zaman. Dan banyak lainnya. Nah kalau berkumpul dengan ulama yang seperti apa ya harus kita ikutin karena
sekarang pun ulama banyak yang saya nggak tahu seperti apa. Apakah ini ulamanya baik buat diikutin atau tidak? Yang jelas ya ulama yang benar-benar mewarisi Nabi dan Rasul yang sifat-sifatnya itu lemah lembut. Mewarisi warisan dari Kanjeng Nabi. Apa yang utama dari warisan dari Kanjeng Nabi Muhammad? Adab. Adab. Iya. Mencintai anak yatim. Iya. Dan gemar mengajak untuk bersedekah. Kalau hanya ceramah, nggak usah diikut. Ceramah itu gampang, teori yang susah. Kalau mohon maaf nih Mbah, sampean sebenarnya siapa? Sesuatu yang tidak boleh dibuka. Iya. Jangan ingin tahu dan jangan tahu. Iya. Ya, yang intinya sampean ada tugas tersendiri Iya, meliput, melihat dunia, kondisi dunia, menyiapkan ataupun mencari bahan buat berdakwah, buat woro-woro dengan jalan sampean lelaku tersebut. ya itu tugas saya, sudah menjadi tugas yang harus saya jalankan. Sampean ke Gunung Muria mengambil tongkat yang sampean sampean kubur, itu tongkat apa yang akan sampean ambil? Itu adalah tongkat-tongkat sebagai paku bumi. Paku bumi. Iya, Nah, kalau diambil gimana nanti? ya itu, jika paku bumi itu diambil, maka akan datang bencana alam. Ini sampean kan tadi di awal sudah menyinggung tentang pasukan di Nusantara. Pasukan Nusantara itu pasukan yang seperti apa? Jadi biar saya lebih memahami. Saya lebih mengomando ke pasukan-pasukan yang gaib. Pasukan gaib. Iya, Dan di dalam dunia gaib juga bersiap-siap atau gimana? iya, sama. Ada persiapan-persiapan yang memang harus disiapkan. Nanti di saat berperang, itu berarti bukan hanya bangsa manusia. Bukan. Bangsa yang ada di bumi ini akan ikut serta. Iya. Entah itu bangsa manusia, bangsa iblis, bangsa jin, siluman, malaikat. Semuanya akan campur aduk berperang, saling lawan. Iya. Berarti pasukan yang sampean komando itu pasukan gaib. Ya, Oke, terima kasih Mbah atas waktunya. Mohon maaf mengganggu jenengan. Terima kasih atas wejangannya. Mudah-mudahan menambah keinginan saya pribadi maupun sedulur-sedulur yang lainnya. Monggo, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada saya kurang baik, bila ucapan saya mungkin kurang pas, tata krama saya tidak baik, mohon dimaafkan Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbenah, sama-sama menyiapkan diri. Karena waktunya kapan? Ya kita harus siap dari sekarang, bukan nanti, bukan di saat akan terjadi. Karena kita nggak tahu besok kapan atau kapanpun itu. Jika Allah sudah berkehendak, maka jadilah kun fayakun. Terjadi.
jika terjadi maka terjadi. Jadi Ya, mungkin 2 atau 3 tahun lagi, atau 2 atau 3 hari lagi, atau 2 atau 3 jam lagi, itu kuasa Allah. Misalkan ditakdirkan nanti 10 tahun lagi, itu kan sebuah takdir yang, tapi kalau misalkan Allah berubah pikiran, daripada lama-lama, daripada banyak yang semakin maksiat, sekarang aja langsung disekak misalkan, tiba-tiba dipotong, tiba-tiba, daripada makin saking sayangnya Gusti Allah sama hambanya, semakin banyak yang maksiat, daripada semakin banyak, semakin dalam, semakin dosanya semakin tertumpuk, sisanya semakin lama, karena kasih sayang Gusti Allah, udah sekarang aja. Ya, mudah-mudahan kita bukan golongan orang yang seperti itu, bukan golongan orang yang melalai, tapi golongan orang-orang yang selalu bersyukur, selalu ibadah. Amin. Mudah-mudahan bukan hanya diri kita, tentunya keluarga kita, Amin. anak kita, Amin. keluarga dari seluruhan ya, maupun tetangga kita, maupun yang lainnya, khususnya keluarga kita, umumnya buat semua umat muslim di dunia. Amin. Karena nanti kita itu nggak usah memikirkan, kita belajar egois, tapi egoisnya egois yang positif. Egoisnya apa? Kita ibadah buat diri kita. Ya, ibadah buat diri kita, bukan buat yang lain, bukan buat orang lain, tapi kita harus egois. Egoisnya apa? Ibadah kita diperbaiki, ibadah kita lebih ditekuni, ibadah kita lebih benar-benar diistiqomahkan, lebih serius lagi. Itu sebuah egois, keegoisan kita buat lebih baik. Itu konteks egois yang baik, bukan egois yang tidak baik. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.